Halo, Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel Denji Sutomo, channel yang insya Allah mendidik, menghibur, dan menginspirasi. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Selamat belajar. Kalian pelajari pada materi akidah. Dua ya, jadi ada dua. Tadi yang pertama Al-Quran, yang kedua akidah. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya, akhlak, kalian akan belajar tentang ikhtiar. Ya, kalian akan belajar tentang tawakal. Ini penting loh, anak-anak semua ya. Sekarang kalian coba contoh ikhtiar zaman sekarang ya, saat ini. Kira-kira apa yang kalian dalam kehidupan kalian sekarang ini pada saat pandemi seperti ini? Contoh ikhtiar itu apa? Contohnya ikhtiar. Ayo, contoh ikhtiar pada saat pandemi sekarang ini. Kalian kalau keluar rumah pakai masker enggak? Pakai. Oh iya, pakai masker. Pakai masker itu adalah bagian dari ikhtiar. Ya. Oh, itu pakai masker itu bagian dari ikhtiar. Kemudian cuci tangan pakai apa ini? Pakai sabun, ya. Ya, dengan air yang mengalir, ya. Itu juga bagian dari ikhtiar. Nah, kemudian Pakai hand sanitizer. pakai hand sanitizer. Kemudian tidak berhenti, menjaga jarak. Menjaga jarak itu juga bagian dari ikhtiar. Jadi jangan sampai misalkan begini, wah sombong, dadak ngedong barang, orang gelem cedak-cedak, itu bukan berarti sombong, tetapi itu dalam rangka berikhtiar. Itu contoh ikhtiar yang gampang dalam kehidupan sekarang ini. Nah, kemudian contoh tawakal. Tawakalnya gimana? Berdoa kepada Allah. Ya, kalau kalian sudah berikhtiar, sudah berusaha, tinggal berdoa. Kalau misalkan kalian terhindar ya dari namanya virus corona, itu namanya karena kalian sudah berikhtiar ya. Kalau misalkan sudah ikhtiar tetap kena, itu namanya sudah kehendak Allah. Jadi nggak usah menyesal. Harus berusaha kok tetap kena, harus berdoa ya orang dikabulkan. Nggak usah seperti itu. Nah, ini bagian dari akhlak loh. Ya. Ikhtiar dan tawakal. Kemudian pemaaf dan toleransi. Apa tadi? Pemaaf dan toleransi. Jadi nanti ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari bersama-sama dalam akhlak ya, tadi ikhtiar dan tawakal ya. Kemudian keduanya lagi apa tadi? Pemaaf dan toleransi. Nah, selanjutnya tadi sudah Al-Quran sudah, akidah sudah, akhlak sudah. Sekarang selanjutnya adalah ibadah. Apa tadi? Belum ya? Oh, belum pernah dengar. Berarti baru dengar sekarang ya. Apa ada sholat sunnah munfarid itu apa? Kalau misalkan sholat fardu itu kan sering dengar ya. Sholat wajib, sholat fardu. Tiap hari kalian sholat fardu 5 kali ya. Ada sholat ya, subuh, duhur,
asar, maghrib, dan isya. Nah, tapi kalau sholat sunnah itu kan ya ada sendiri. Nah, sholat sunnah munfarid tadi ada yang jawab itu di chat itu ya, sudah bagus itu. Sholat sunnah munfarid itu sholat yang dikerjakan secara sendiri. Ya. Nah, nanti ada sholat sunnah rawatib, ya, ada sholat sunnah duha, safar, dan sebagainya. Itu sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Nah, itu adalah sholat sunnah munfarid. Ini materi di materi ibadah. Selanjutnya yang kelima, ya materi kelima adalah materi tarikh. Ya. Tarikh itu yang akan kita bahas itu tentang keteladanan Nabi Zulkifli, keteladanan Nabi Dawud, dan keteladanan Nabi Sulaiman. Sudah pernah dengar ceritanya ya, semuanya Nabi Dawud, Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi siapa? Daud. Iya. Daud. Nabi Dawud ya. Jadi Nabi Sulaiman itu adalah putranya Nabi Dawud. Nah, kemudian dari nanti kalau kalian sudah belajar ya, belajar tentang tarikh tadi ya, kalau sudah belajar tentang tarikh tadi, maka kita akan belajar bagaimana meneladani sifat-sifat yang ada pada cerita Nabi Zulkifli, kemudian Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman. Nah, itu tentang al-Islam ya. Jadi al-Islam, materi al-Islam ada berapa tadi? Ada berapa? 5. Yo, ada 5. Iya, ada 5 ya. Pertama Al-Quran ya. Al-Quran ya. Al-Quran itu yang kita bahas itu ada 3 surat ya. Nah, ada 3 surat. Al-Lail, Asyam, dan Al-Balad. Kemudian juga ilmu tajwidnya. Kemudian ada akidah. Akidah itu Asmaul Husna dan iman kepada kitab-kitab Allah. Kemudian kalau akhlaknya ya, akhlaknya tadi kita akan membahas tentang ikhtiar dan tawakal serta pemaaf dan toleransi. Sedangkan ibadahnya ya, kita akan belajar tentang sholat sunnah munfarid. Nah, sedangkan yang tarikh kita akan belajar tentang keteladanan Nabi Zulkifli, Nabi Dawud, dan juga Nabi Sulaiman. Ya, itu di semester 1 anak-anak semuanya. Ya. Sekarang kita beralih ke Muhammadiyahan. Nah, kalian waktu kelas 3 kan sudah mengenal ya Muhammadiyah. Ya. Muhammadiyah di Rika. Nah, anak-anak semua, Muhammadiyah itu punya organisasi otonom atau sering disebut sebagai ortom. Ya. Ortom. Ada ortom khusus, ada juga ortom umum. Nah, ortom ini terdiri dari yang pertama ya, ada yang disebut sebagai Aisyah. Pernah dengar ya? Aisyah. Iya. Kalau dia di Jogja itu ada kampus namanya kampus Unisa. Ya, Unisa. Universitas Aisyah. Ya. Itu kampus yang punya Aisyah. Di samping ada juga UMY dan UAD. Ya.
Tapi Aisyah juga punya kampus namanya Unisa. Aisyah itu anggotanya ibu-ibu ya, perempuan. Boleh enggak kalau bapak-bapak ikut Aisyah? Enggak. Enggak Tidak. boleh. Iya. Nanti bapak-bapaknya disuruh pakai kerudung ya, disuruh pakai jilbab ya. Itu kalau Aisyah itu ya organisasi perempuan ya. Kemudian ada lagi ortom berikutnya adalah NA ya. Apa tadi? NA. Apa itu NA? Nasiatul Aisyah. Iya, Nasiatul Aisyah ya, Mas Rifai, pinter ya. Kemudian itu Nasiatul Aisyah itu organisasinya jadi apa ya, anak-anaknya Aisyah gitu ya, artinya pemudi ya, pemudinya ya, pemudi itu putri-putri ya, putri-putrinya. Kemudian kalau ada NA ada PM. PM itu apa? Pemuda Muhammadiyah. Iya, pemuda Muhammadiyah. Iya. Kalau ada NA ada pemuda ya, ada PM. Nah, kemudian ada IPM. Nah, ini ya, IPM itu apa? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian ada IMM. Ya, apa itu IMM? Mahasiswa Ya. Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Kemudian di samping IMM ada lagi. Ya, asik. Oke. Kalau tadi ada IPM, ada IMM. Nah, ada juga yang pakai seragamnya warna oranye, merah oranye. Kemudian sabuknya warnanya ada kuning, ada biru. Apa? Yang pecah apa? Pencak silat. Namanya. Tapak suci. Iya, tapak suci ya. Aduh, kalian kelas 3 ya, waktu kelas 3 karena pandemi jadi nggak ada tapak suci ya. Berarti kalian punya seragamnya nggak ini? Punya seragam tapak suci? Punya Pak. Belum Pak. Belum ya. Oke. Ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu sehingga nanti kalian bisa cepat ke sekolah, bisa latihan tapak suci ya. Latihan jurus monyet melempar buah. Yes ya. Jurus bango. Ya. Nanti kalian akan belajar banyak jurus. Oke ya. Itu tapak suci. Ya. Tapak suci itu adalah Ortom Muhammadiyah. Tapak suci putra Muhammadiyah. Kemudian ada lagi ortom berikutnya, yaitu yang suka bro, hadap kiri bro. Apa? Ayo, namanya itu baris berbaris, bawa tongkat. Awai. Ya, awe ya. Hizbul Waton ya. Namanya Hizbul Waton, kepanduan Hizbul Waton. Ya. Nanti kalau kepanduan Hizbul Waton itu sukanya apa? Nanti ada kemah ya, penjelajahan. Nah, misalkan biasanya penjelajahan dilakukan pada saat kalian berkemah. Itu di kepanduan Hizbul Waton. Sama seperti kalau misalkan kalian ikut TS ya, ikut TS juga ada yang namanya ujian kenaikan tingkat. Nah, di ujian kenaikan tingkat itu juga ada
penjelajahan juga. Itu namanya tes fisik. Kalian jalan jauh ya. Kalau sudah dinyatakan lulus, nanti akan diberikan tanda melatih 1 atau melatih 2, ya, tergantung nanti kalian kenaikan tingkatnya. Itu anak-anak ya. Jadi itu organisasi otonom. Ya, jadi ortomnya tadi apa saja? Ayo, yang pertama apa saja tadi ortomnya? Yang pertama Aisyah. Yang kedua Muhammadiyah. apa? Yang kedua apa tadi? Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah bukan ortom ya. Muhammadiyah itu induknya. Yo, Aisyah. Terus yang kedua? Pemuda Muhammadiyah. Yo, pemuda Muhammadiyah. Terus lain pemuda, kalau ada pemuda pasti Nasihatul Aisyah. ya, Nasihatul Aisyah. Terus apa lagi? Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Iya, Ikatan Pelajar Tapak Muhammadiyah. Iya, Taman Suci. Terus Hizbul Waton. Ada juga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Iya. Nah, anak-anak semuanya ya. Ada juga loh. Tapi ini bukan ortom, ini hanya bagian dari ortom ya, bagian dari ortom. Ada yang pernah dengar PSHW? PSHW yang suka main bola, yuk ada nggak sini? Yang putra? Belum. Oh, kalau yang suka main bola pasti kenal PSHW. Itu PSHW itu pernah masuk juga di divisi 1 ya, divisi 2, divisi 1 pernah. Malah ya jangan kenalnya itu jangan hanya PSIM sama PSS saja atau Persiba ya. Tapi harus kenal juga PSHW ya. HW juga punya sepak bola loh. Jangan salah ya. Jadi itu malah kalau kalian pengen tahu ya, yang namanya PSIM ya, PSSI itu kan cikal bakal berdirinya itu kan yang mengawali di sepak bolanya HW, di mana di lapangan Asri waktu itu. Jadi